Dan untuk bisa membuat keterbukaan itu kan rasa aman. Rasa aman. Mereka rasa diterima apapun keadaannya, apapun boleh mereka buat salah, mereka punya pendapat salah, kita hargai, kita terima mereka apa adanya, kita tegur kalau salah, tetapi kita menerima mereka. Di saat mereka takut kalau berbuat salah dan ngomong dengan kita, ada yang salah di sana. Mereka akhirnya menutupi itu, backstreet, mereka kemudian jadi lebih terbuka dengan orang lain, dan tiba-tiba something bad happen. Nggak sama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke lah. Halo, apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan kami di MDC Talks. MDC Talks. Apa itu tagline-nya? Tagline-nya inovasi, Inspirasi dan informasi untuk masa depan yang lebih cerah. Luar biasa. Hari ini kita ingin membahas sesuatu yang lebih cerah karena berhubungan dengan masa depan, berarti berhubungan dengan yang hal yang basic ya. Yes. Masa depan, hal yang basic berarti tentang keluarga. Oh, keluarga ya. Dan orang keluarga tentu memiliki anak, memiliki turunan. Ya, ini ada cerita yang agak mestinya nggak terlalu penting sih, tapi juga lucu. Terjadi di keluarga saya. Saya punya 2 orang anak. Satu cowok udah SMA kelas 2 dan satu cewek SD kelas 6. SD kelas 6, oke. Dan mominya merekam atau membuat story tentang kegiatan mereka. Yang cowok ini main gitar, duduk. Yang cewek ini lagi baca buku di salah satu toko buku. Oh, jadi berbeda. Momennya berbeda. Oke. Dan diupload lah story itu. Begitu anak-anak tahu, mereka ternyata bukannya seneng tapi malah protes. Mami kenapa diposting? Mami aku nggak suka loh. Kenapa diposting? Maminya juga kaget loh. Kenapa? Kan kenapa loh? Kan Kenapa fotonya. tidak, gitu? Kenapa tidak? Kenapa kacang? Why not? Jadi kenapa loh fotonya kan bagus. Kamu lagi main gitar. Aku lagi main gitar terus adikmu lagi baca buku di toko buku itu. Kenapa? Enggak, pokoknya aku nggak suka. Nah, terjadi agak sedikit konflik waktu itu. Soalnya anak-anak juga nggak bisa ngungkapin kan secara jelas kenapa. Tentu perlu waktu untuk menggali why kenapa kamu nggak suka. Dan ini saya ternyata baru menemukan bahwa anak umur segitu punya preferensi sendiri. Punya merasa bahwa dia is a person. Kamu mesti respect sama kesukaan saya nggak suka di post dalam keadaan seperti itu. Yang cewek bilang rambutku lagi nggak asik, lagi nggak rapi, lagi jelek. Padahal saya pikir sih oke aja. Yang tadi seperti itu, Bob. Jadi wah, cukup kompleks berarti. Cukup kompleks ya. Nanti itu akan kau alami. Wah, luar biasa. Oke. Karena itu untuk itu narasumber kita menghadirkan kita menghadirkan juga seorang spesial. Siap. Beliau seorang pastor tapi juga sekaligus seorang pengajar dan nanti kita akan ngobrol sama beliau. Baik. Kita nanti akan panggil beliau ya. Siapa nih? Mungkin di-spill dulu namanya. Oh dia dong. Beliau namanya adalah Pak Nur Hayatna. Nanti kita akan temui beliau. Oke? Yuk. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Pak Nur Hayatna. Pak Nur Hayatna. Halo, selamat datang Pak Nur. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Iya. Luar biasa. Beliau ini adalah seorang pengajar. Ya, jadi Pak Nur Hayatna ini adalah seorang gembala, seorang pastor di gereja Every Nation. Sekaligus beliau juga seorang pengajar di sekolah Morning Star Academy ya Pak Nur. Betul ya. Itu. Jadi kayaknya nih profil beliau pas untuk kita ajak ngobrol perkara yang tadi itu. Karena memang setiap anak itu kan unik ya. Betul. Jadi ada yang seperti itu reaksinya seperti Mr. Lukas tadi bilang, ada juga yang menerima, ada yang juga anak. Jadi kan kalau pengajar masih bertemu dengan berbagai macam tipe anak ya. Betul. Nah, ini nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi mengenai hal itu, tentang hal-hal yang berbeda dan bagaimana kita nih sebagai orang tua mungkin menyikapinya ya, supaya enggak salah. Biasa kan kalau dulu kan kalau tidak sesuai otoriter orang tua, kamu harus sesuai dengan kita. Kalau nggak sesuai harus seperti ini. Nah sekarang kan lebih luas lagi, tapi tidak menghilangkan hal-hal esensial. Itu kan agak susahnya di situ nih, Pak Nur ya. Betul. Dimana kalau perubahan itu pasti terjadi, tapi ada hal-hal yang tidak berubah juga yang perlu kita pahami supaya tidak salah langkah. Nah itu yang mesti kita tahu untuk membedakan, dan juga ada saatnya kita mesti kaku, atau juga saatnya bisa oke lah kamu maunya seperti ini. Gimana Pak Nur untuk bisa membedakan hal itu? Terima kasih sekali lagi ya waktunya di sini. Saya sebenarnya menurut saya
masih banyak belajar juga tentang parenting ya, sama seperti Lukas juga. Saya punya anak 2 mirip-mirip juga usianya mirip-mirip ya. Ya, yang pertama 15 tahun kelas 1 SMA, yang kedua kelas 3 SD, 8 tahun. Ya, jadi cukup jauh juga. Cukup jauh. Jadi seperti tadi Fabian katakan, memang dalam hidup ini selalu ada hal-hal yang nggak akan berubah gitu ya. Iya. Tetapi di dalam dunia yang berubah inilah, yang tidak berubah ini kadang diabaikan. Padahal itu sering harusnya jadi patokan, jadi standar sebagai pegangan kita di dalam dunia yang selalu dalam perubahan ini. Contohnya kalau kalian pemain musik kan, saya tahu kalian pemain bass, kamu pemain gitar, itu kan ada tuner ya, ada namanya false atau enggak false gitu kan. Dan kita semua sepakat mana yang nadanya in tune, mana yang out of tune gitu kan. Nah dalam hidup ini juga gitu, ada kompas. Utara selatan itu semua sama gitu loh, tergantung bukan maksudnya apapun preferensimu semuanya sepakat gitu ya. Jadi dalam keluarga pun saya percaya juga ada hal-hal yang benar yang nggak berubah di tengah perubahan zaman yang berubah ini gitu. Jadi kalau sekarang tadi anaknya Lukas tadi ya kayak gitu ya, mereka seperti sudah punya hak asasi manusia. Iya. Aku nggak mau gitu. Zaman kita kan nggak pada protes gitu kan. Ya zaman berubah memang karena sekarang anak-anak jauh lebih teredukasi dengan sosial media, dengan informasi, sehingga mereka juga merasa lebih tahu kadang-kadang daripada orang tua. Mereka berhak berbicara. Tetapi di dalam perubahan pola pikir, perubahan zaman anak-anak yang berbeda dengan zaman kita dulu, tetap harus ada kebenaran-kebenaran yang anak-anak harus diajarkan, orang tua juga harus sadar. Contohnya dalam hal ini misalnya dalam hal kasus tadi langsung saja. Kebenaran yang selalu harus ada adalah hormatilah orang tuamu. Gitu ya, hormatilah orang tuamu. Jadi sikap hormat itu harus tetap ada. Walaupun sekarang mereka lebih bisa mengungkapkan aspirasi mereka, protes mereka, tapi sikap hormat itu tetap ada. Dulu kita cara hormat kan dengan kita nggak membantah, orang tua suruh apa kita tunduk gitu ya. Kalau sekarang mungkin beda, tetapi itu tetap harus kita ajarkan. Hatimu harus respect orang tuamu. Gitu sih kira-kira. Jadi ini contoh yang walaupun zaman berubah, anak bisa lebih vokal, tetapi sikap hormat itu harus tetap ada. Karena itu kebenaran yang harus tetap ada dalam sebuah keluarga. Betul, setuju ya. Jadi hal itu harus tetap dihargai dan tetap harus hidup. Hal yang pasti, hal yang harus kita jaga itu ya. Tapi bentuk hormat yang seperti apa anak ini kepada orang tua, yang kalau dulu kan memang harus papa mama ngomong A kita ikut. Sekarang kan katanya tadi vokal, ini yang seperti apa, sikap yang seperti apa yang harus kita ajarkan kepada anak. Bentuk hormatnya itu seperti ini loh gitu. Ya. Kalau kita bicara hormat itu ada yang mengatakan respect is earned. Rasa hormat itu didapat dengan kita menunjukkan sikap-sikap yang membuat orang bisa menghormati kita. Jadi mulai dari orang tua sih memang. Ini kita bicara soal orang tua ya, kamu orang tua yang anak baru masih kecil ya. Atau mungkin audiens ini punya pemirsa punya anak-anak. Kita harus mulai dari kita. Sehingga mereka menghormati kita itu bukan dari keterpaksaan. Tapi karena mereka tahu bahwa orang tua mereka tuh mengasihi mereka, sayang pada mereka. Orang tuanya itu sungguh-sungguh menghargai mereka gitu, menghormati mereka. Jadi seperti anak saya yang kecil pun gitu ya, kita sudah mulai belajar untuk saya hormati kamu, kita menabur hormat, kita menghargai pendapat dia, supaya dia nanti juga bisa menghormati kita. Dia menghargai pendapat kita. Jadi bukan hanya seperti kamu harus ikut gitu ya. Dan waktu dia mau ngomong kita langsung potong gitu ya. Itu kan berarti kita menabur rasa tidak hormat kepada dia. Tapi kalau itu terjadi, itu membuat akhirnya dia juga susah untuk hormat pada kita. Kehormatnya pun nanti akhirnya terpaksa. Tapi kalau kita juga belajar dengar aspirasi mereka, pendapat mereka, keinginan-keinginan mereka kita dengarkan, kita hargai pendapat yang walaupun aneh, lucu, kita hormati itu. Kita menabur hormat, disitulah nanti hormat itu juga akan kita tuai sebagai orang tua, earn gitu. Berarti memang ada unsur memang komunikasi di sana ya. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan hubungan relasi yang baik ya dengan anak ya. Gimana pun tentu komunikasi adalah kunci yang penting ya. Betul. Ya. Sekarang seperti apa ya Pak Nur ya pola komunikasi? Tadi kan masalah hormat, kita mesti earn dulu baru dia. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, tapi berharap mereka tetap menghormati. Betul. Kita tetap harus dengar aspirasi mereka. Sekarang pola komunikasi gimana? Kadang-kadang gini, orang tua kan udah capek nih dari kerjaan. Kadang-kadang itu agak enggan untuk berkomunikasi atau menggali lebih dalam. Kan perlu effort, perlu waktu, perlu kesabaran untuk menanyakan kenapa sih kamu kenapa. Kadang-kadang kok
kamu kan sudah capek gitu ya. Itu Betul. memang saya pikir ya menjadi orang tua itu ada musim-musimnya. Fabian musimnya masih baby. Saya usia remaja. Betul. Levelnya bukan level tingkat lagi berbeda. Berbeda lagi masalah-masalahnya seperti itu Pak Nur. Ya betul ya. Memang kalau kita bicara keluarga, parenting, pengasuhan anak itu kan sangat general ya. Yang kita bicarakan hari ini tentu saja sangat general. Betul, setiap musim, setiap orang berbeda-beda. Yang masih kecil pola komunikasinya beda, dengan yang sudah remaja, nanti sudah tua, punya anak, punya menantu, beda lagi pola komunikasinya. Tetapi ada prinsip yang tidak akan berubah, yaitu bahwa kita harus mendengarkan. Alkitab mengatakan, baiklah engkau cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya, itu prinsip komunikasi sebenarnya. Kita harus belajar mendengar. Kembali tadi ya, respect itu mendengar. Dan kembali kita mendengar bukan hanya kita mendengar secara telinga fisik ini, tapi kita juga memperhatikan. Bukan hanya hear tapi listen gitu ya. Agak beda gitu. Nah, memang tantangannya itu tadi. Kita juga lagi suntuk kerjaan, kita lagi capek, anak mau cerita gitu ya. Nah itu saya juga alami, apalagi anak-anak remaja itu kadang-kadang mereka mau cerita kan apa yang mereka alami. Yang saya lakukan adalah kalau saya memang betul-betul capek, saya bilang sayang bisa nggak sekarang, papa ini lagi capek, tapi papa janji nanti kita cari waktu, mungkin besok ya kamu cerita, gitu. Jadi artinya kita bukan berarti kita selalu cater atau mengikuti keinginan mereka kalau situasi kita nggak bisa, tetapi kita mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu penting gitu. Dan saya hargai itu, tapi saat ini saya mungkin belum bisa. Papa perlu istirahat karena besok pagi mungkin mau ini gitu. Jadi kita komunikasikan, kita mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu penting, tapi not now gitu, not now. Tapi tentu saja kita kalau udah janji itu harus kita tepati. Besok gitu. Betul gitu. Pasti ditagih itu Pak. Betul. Ditagih Pak. Tapi memang seperti itu enggak masalah ya. Maksudnya kan tidak semua yang memang anak inginkan harus kita turuti. Dan memang supaya tahu batasan dan juga tahu konsekuensi ataupun juga konsisten ya terhadap apa yang kita bicarakan ya. Betul. Jadi memang itulah pola pendidikan anak ya, semakin dia muda, semakin kecil, kontrol kita, pengaturan kita itu semakin besar kan ya. Semakin anak-anak bertambah dewasa, kontrolnya semakin harus dikurangi gitu kan. Tetapi pada saat yang sama, yang akan bisa membuat itu bisa berjalan dengan baik, itu adalah komunikasi itu tadi. Kita selalu buka open communication. Karena kembali, saya percaya anak-anak ini harus bisa terbuka terutama kepada orang tua. Orang tua. Kalau sampai lebih terbuka kepada temannya, nggak ada masalah dengan teman, tapi juga harus terbuka dengan kita. Dan untuk bisa membuat keterbukaan itu kan rasa aman. Mereka rasa diterima apapun keadaannya, apapun boleh mereka buat salah, mereka punya pendapat salah, kita hargai, kita terima mereka apa adanya, kita tegur kalau salah, tetapi kita menerima mereka. Di saat mereka takut kalau berbuat salah dan ngomong dengan kita, ada yang salah di sana. Mereka akhirnya menutupi itu, backstreet. Mereka kemudian jadi lebih terbuka dengan orang lain, dan tiba-tiba something bad happen gitu, tanpa pengetahuan kita, karena kita tidak menimbulkan rasa aman. Terutama untuk anak-anak remaja ya. Anak remaja kan di usia yang kadang-kadang galau gitu ya. Nah itu bahaya kalau kita tidak membuka ruang untuk mereka. Walaupun gak gampang ya, kadang-kadang anak-anak tertentu, beberapa teman saya yang remaja sudah gak mau ngomong sama orang tuanya. Itu bahaya. Kalau udah sampai seperti itu gimana nih berarti? Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk bisa make up seperti itu? Karena kalau udah terjadi selalu ada anugerah Tuhan ya. Tapi harus ada usaha yang dilakukan untuk win their heart again gitu. Memenangkan hati mereka lagi. Itu kan mereka seperti itu karena pasti ada luka, ada merasa tertolak, ada merasa dijudge, nggak diterima, karena mereka gagal sekolahnya atau mereka whatever ya, yang membuat mereka seperti hubungan turun. Nah orang tua kembali harus mendekati mereka secara pribadi, harus ada effort, harus ada. Saya ingat mungkin yang pernah dilakukan, mungkin tahu ya kisahnya Roni Patinasarani kepada anak-anaknya yang kena narkoba itu ya. Itu kan bahkan dia tinggalin karirnya, pekerjaannya supaya dia bisa layani anaknya gitu kan, yang terkena narkoba waktu itu. Akhirnya kita tahu sekarang BNI semua dipakai Tuhan luar biasa dan dihamba Tuhan gitu, karena ada usaha dari orang tuanya untuk anak ini lebih penting daripada semuanya, dan dia tinggalkan, dia tepatkan. Itu keren. Iya memang orang tua perlu effort ya untuk setiap musim anak ini.
Kalau Fabian mungkin effortnya bangun tengah malam. Mengorbankan waktu tidur. Iya. Betul. Bisa pikir ini juga Pak Nur. Saya pikir penting juga bahwa orang tua ini juga menjadi teladan ya. Kadang kita berharap anak taat, anak baik, tapi orang tua sendiri sometimes tidak menjadi teladan, sometimes otoriter, atau sometimes berkata tidak sesuai dengan apa yang dia, atau bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Betul. So, ini kan tadi ya mengecewakan, melukai juga. Jadi akhirnya seharusnya ada jembatannya jadi rusak. Jadi batu sandungan. Jadi rusak dan akhirnya susah komunikasi tadi, dan akhirnya enggan untuk berkomunikasi itu. Dan saya pikir para orang tua kita kan, kalau kita generation mereka generasi Z ya, kita generasi X. Z, kalau yang milenial. Baru-baru ini generasi Alpha. Alpha ya. Kecil alfa ya. Saya pikir ini antar generasi kan ada gap nih yang perlu kita saling memahami. Gitu. Jadi kalau saya memandang itu memang itu kembali ke kebenaran ya. Kebenaran yang berlaku di setiap keluarga, di setiap zaman itu adalah kerendahan hati. Kalau kita salah ya kita harus akui salah. Saya percaya anak kita ini nggak mencari orang tua yang sempurna. Karena tahu yang kesempurnaan punya Tuhan kan. Tetapi saat orang tua salah, kita harus juga berani rendah hati, untuk meminta maaf. Seperti misalnya saya lagi emosi ngomong yang nggak benar, atau mungkin bertengkar dengan istri saya. Orang emosi. Iya, gitu kan. Nah setelah saya sadar dan dia tahu saya lakukan salah, saya bilang, sayang, sorry tadi papa salah. Papa seharusnya tidak ngomong begitu. Itu salah. Jadi kebenarannya adalah kita harus bawa anak-anak kepada kebenaran. Bukan kepada kita. Karena kita juga masih bisa salah. Nah itu pertama. Jadi selalu bawa kepada kebenaran. Jadi kalau kita salah, kita settle, kita selesaikan bahwa papa salah. Ini yang benar. Next time papa akan belajar nggak lakukan itu lagi. Gitu. Dan teladan tadi ya, teladan itu pertama teladan begitu. Jadi itu juga memberikan teladan bahwa kalau kamu salah, kamu juga harus minta maaf, kamu harus akui itu salah gitu. Dan kembali anak-anak itu memang betul ya, ada kuasa dalam keteladanan kan. Karena anak-anak pasti lebih menangkap yang dia lihat daripada yang diajarkan. Caught then taught itu istilahnya. Mereka akan menangkap yang mereka lihat. Jadi kita ngomong A, tapi yang kita lakukan B, pasti yang diikuti B gitu. Kok jangan rokok? Jangan rokok kamu. Kok udah kebablasan? Rokok gak sehat. Itu tetap gitu. Oke, baik. Jadi role model itu penting mulai dari orang tua ya. Dan ada juga hal yang lain, yaitu mengenai masalah emosional. Kan selama ini ya kalau kita lihat ada beberapa kasus kan sangat-sangat bisa dikatakan ada yang sangat emosional sekali untuk juga orang tuanya. Nah, dukungan emosional ini seberapa penting untuk anak gitu loh. Apakah memang penting sekali atau biasa? Nah, kalau itu dukungan emosional seperti apa bentuknya? Ya. Sebenarnya kalau kembali ya dalam hubungan sebuah keluarga, yang paling penting adalah hubungan kasih, hubungan care gitu ya. Jadi mereka bisa merasakan bahwa kita ini sayang sama mereka. Dan kembali setiap anak kan punya bahasa kasih yang berbeda. Kayak anak saya yang pertama itu lebih ke kata-kata gitu ya, saya puji dia. Anak yang kedua lebih ke physical touch gitu, dipeluk, dicium, gitu, diumpul gitu ya. Itu begitu. Dia merasakan saya perhatikan dia saat saya lakukan itu. Jadi memang sangat penting, apalagi di dunia di mana sekarang begitu banyak hal yang di luar sana yang luar biasa. Let's say misalnya ya tokoh-tokoh atau orang-orang yang luar biasa, mereka mungkin punya idol gitu ya, idola-idola baik di musik, di film, di any area lah gitu ya. Tetapi yang membedakan mereka, mungkin mereka mengagumi, oh papa nggak ada apa-apanya sama dia, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi satu hal yang mereka tidak bisa adalah kalau mereka ada masalah, mereka akan datang ke kita. Karena ikatan emosional tadi kan. Jadi itu tetap harus dijaga menurut saya. Walaupun kita sibuk, walaupun kita juga capek, itu tetap hubungan emosional itu yang harus dijaga. Salah satunya dengan tadi ya, kembali mendengar mereka, main dengan mereka. Makanya kalau juga kita bicara quality time, quality itu sama dengan quantity sih sebenarnya. Quantity kita nggak bisa punya quality kalau waktunya pendek banget gitu ya. Nggak tetap bisa, harus, karena itu penting gitu. Dan memang sepenting itu ya quality time bersama dengan anak, dan ada hubungannya nggak dengan perkembangan anak. Ini mungkin kalau yang masih kecil, mungkin usia 5-6 tahun gitu. Karena kita juga melihat, karena saya juga beberapa tuh melihat kok sepertinya nih sekarang kok banyak yang ya mohon maaf kayak
keluarga muda yang sudah tidak ada ayahnya, sudah tidak kayak broken home itu, dan mereka usia single parent, single parents, mereka masih sangat muda sekali, ada yang 4 bulan, ada yang masih 5 bulan. Wah, itu kayak kok seperti ini. Nah, itu seperti apa itu untuk bisa menghadapi hal-hal semacam ini, dan mungkin ada yang single parents juga menghadapi tantangan seperti ini. Kalau kita lihat di Alkitab ya, dia adalah father to the fatherless. Ya, dia adalah bapa bagi mereka yang tidak punya bapa gitu ya. Juga selalu ada kasih karunia, saya percaya. Untuk orang-orang yang karena entah pasangannya meninggal, entah karena perpisahan, selalu ada Tuhan di sana. Kalau mereka datang ke Tuhan ya. Kalau kita datang ke Tuhan selalu ada seperti itu. Dan yang paling baik adalah memang orang-orang yang ada yang single parent begitu, paling bagus adalah mereka tidak menjauh dari komunitas tapi justru mendekat ke komunitas. Kadang-kadang ada yang mungkin merasa tidak aman ya, mereka lebih daripada ditanya-tanyain kenapa mana suaminya atau mereka kan gak nyaman. Pasti ada rasa gak enaknya, tetapi jauh lebih baik mereka mengalahkan rasa ketakutan itu dengan mereka menjadi apa adanya dan mendapatkan komunitas yang akan bisa menjadi orang tua bagi anaknya gitu. Ada satu yang teman saya yang begitu juga, karena dia dari single parent punya anak, awalnya dia takut, awalnya tidak mau dekat, jadi hanya datang gereja pulang, datang gereja pulang gitu ya, karena tidak mau ketemu, nanti rasa orang tahu gitu ya. Tapi setelah akhirnya saya bicara secara pribadi dan mengatakan you have to overcome your fear, kamu harus mengalahkan ketakutan itu, karena ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan mau kamu berkomunitas. Pelan-pelan akhirnya dia nyaman, anaknya punya teman-teman dengan dia gitu ya, akhirnya dia merasa diterima dan itu dia bertumbuh secara rohani begitu. Jadi memang butuh komunitas. Kalau orang-orang yang memang tidak punya figur papa gitu ya, dia mungkin akan temukan nanti di gereja kakak rohani gitu ya, dia dapatkan seperti itu. Itu menjadi supporting system bagi sistem sosial yang sebenarnya nggak sempurna gitu. Gitu sih. Wah, luar biasa. Jadi saya pikir di gereja bisa menjawab ya, jadi sebagai komunitas, sebagai support system. Jadi mereka mendapatkan apa ya, kayak keluarga yang baru ya, mungkin bukan keluarga yang asli, tapi seperti mungkin sama Koko sama Om ini, jadi paling enggak apa ya, tidak lebih berbahaya jika sendirian. Betul. Dan juga tidak salah dengan komunitas yang lain. Ya, betul. Dan itu juga bisa mencari role model di luar dari orang tua atau dari keluarga, dari lingkungan komunitas ini kan juga cukup berbahaya role model, karena kan keterbukaan informasi luar biasa ya. Betul. Oh seperti ini, oh seperti itu, aku pengen jadi seperti ini, jadi seperti itu gitu. Iya ya, saya pikir gitu Pak Nur juga ya. Jadi itu anak-anak kan sudah sangat terekspos dengan segala macam. Dan di sana mereka bisa memilih, atau sometimes ya lucu ya, bisa memilih siapa idolnya. Mungkin bukan hanya penyanyi atau artis, mungkin juga influencer kan. Kan kadang-kadang belum tentu benar gitu loh. YouTuber gitu. YouTuber gitu loh. Kadang-kadang ada anak saya ini mulai seneng YouTuber gamer yang sukanya bocil-bocil. Jadi yang gamer itu loh, bocil dan waduh ini, dan ngomongnya enggak benar, kasar ngomongnya. Dan itu tentu kalau udah ketahuan itu nonton di TV itu, ayo matiin aja, pindah itu channel YouTube-nya. Nah, kalau menghadapi seperti itu gimana ya Pak Nur? Kan perlu role model yang pas. Cuman kan kalau kita menawarkan role model yang itu terlalu, mungkin buat mereka terlalu kaku, nggak asik gitu. Nah ini yang pas itu seperti apa sebenarnya? Dan bagaimana menjelaskannya kepada anak bahwa ini tuh loh yang benar seperti itu? Ya itu angel itu. Terima kasih untuk pertanyaannya, angel. Tapi pertama karena kembali saya pastor ya, saya percaya bahwa Tuhan tuh berdaulat, Tuhan tuh control in everything. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh pingin membatasi. Kita pingin jagain mereka dengan segala macam ya, protection segala macam. Tapi kita tahu itu terbatas juga. Kayak misalnya kamu bilang tadi, matikan itu atau ganti channel lain. Tapi waktu dia sendiri, kalau dia suka kan pasti ini kan ke sana gitu. Jadi pertama saya mau percaya bahwa Tuhan jauh lebih sayang kepada anak-anak saya daripada saya kepada anak-anak saya. Ada Tuhan yang jauh lebih sayang, dan Tuhan itu juga menjaga mereka. Walaupun ada tugas tanggung jawab kita menjaga mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke tadi ya, komunikasi, keterbukaan. Memang harus ada waktu untuk dia juga cerita gitu ya, cerita tadi saya ada kayak yang besar misalnya kapan tuh lagu-lagu Korea gitu kan, lagi suka yang K-pop gitu. Saya tanya itu maksudnya lagunya apa, dia diceritain tuh maksudnya gini, nilai-nilainya gini. Oke gitu ya.
Nah dari sanalah kita bisa menanamkan kebenaran gitu ya. Karena kan seperti sekarang kita dalam memang battle ya. Iya, iya. Battle itu tadi, bilang tadi kalau kita nggak asik, dia asik gitu. Iya, 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 Kayaknya kita pasti kalah deh gitu ya. Iya. Kayak di gereja aja kayak gitu. Tontonan di sekolah minggu dengan yang di YouTube ya bagusan mana YouTube lah, atau film Disney, film-film Disney gitu kan. Kita pasti kalah, tapi yang nggak mungkin kalah adalah kedekatan. Oke, engagement Engagement kita, present kita gitu ya. Atau misalnya contohnya kalau ini secara rohani aja, zaman pandemi kemarin kan jemaat terekspos dengan berbagai macam gereja lain, pendeta-pendeta yang keren-keren luar biasa dibandingkan dengan kita. Tapi satu hal, kalau kamu sakit, apakah pendeta itu yang luar biasa khotbahnya bagus itu mau datang mendoakan kamu nggak? Tapi kan kita present, kita ada di sini. Mungkin nggak sehebat mereka, nggak sebagus mereka, tapi we are here for you. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita hadir, kita care, kita akan selalu ada bersama kamu. Present. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita dengerin Pak Nur ya simple ya. Cuman kadang-kadang susah kita lakukan tentang komunikasi, tentang kita present. Soalnya kita sometimes waduh sudah capek di kantor, banyak pekerjaan atau tuntutan apa, mesti bekerja double kadang-kadang untuk present saat libur udah capek. Betul. Waktunya mesti digunakan untuk mungkin mau jalan sama anak itu. Tapi memang itu yang harus dilakukan, make time. Diusahakan. Soalnya saya pikir it's worth, ya kan? Iya. Kalau enggak kita bisa kehilangan mereka. Worth fighting for. Kalau bisa kehilangan itu susah untuk take care to our hearts back gitu. Jadi mungkin saya kasih contoh ya, karena tentu saja keluarga lebih penting daripada pelayanan. Kalau dalam konteks saya ya, saya kan melayani Tuhan. Itu saya sengaja buatkan, karena saya punya kebebasan untuk bisa mengatur jadwal. Saya berikan jadwal paling tidak dalam 1 minggu itu 3 hari saya nggak akan keluar atau pelayanan malam ya. Karena saya ingin memberikan pesan bahwa keluarga penting. Karena kalau mau diikuti terus nggak ada habis. Setiap malam pasti ada janjian ketemu orang atau apa gitu. Jadi saya sudah tetapkan, saya yang sengaja membuat boundariesnya di situ. Supaya mereka tahu bahwa keluarga ini penting daripada pelayanan gitu. Jadi akhirnya juga bahkan seperti dengan anak-anak saya misalnya, saya tidak katakan kamu harus melayani karena kamu anak pendeta. Kalau kamu nggak melayani nggak apa-apa. Tapi akhirnya mereka sendiri yang mau gitu, yang besar ya. Akhirnya mau sendiri, mau melayani sekolah minggu gitu. Saya bilang kamu nggak harus loh ya, kamu nggak harus. Kalau kamu rasa nggak apa-apa, saya suka kok dengan anak-anak gitu. Jadi akhirnya dia yang nggak perlu lakukan gitu. Pompa-pompa didorong-dorong, nggak perlu karena dia melihat. Dan juga jangan put pressure kalau kamu orang melayani, anak harus melayani nggak harus. Itu harus mereka harus lahir dari diri mereka. Asik nih. Dan itu menarik ya, value yang seperti itu gimana nih cara menanamkannya kepada anak, dan yang seperti apa mungkin yang ini kayaknya menarik nih, aku harus menanamkan value apa nih kepada anak supaya bisa seperti yang Pak Nur ceritakan tadi. Jadi memang setiap keluarga mungkin punya value yang berbeda-beda ya. Value itu kan mungkin spesifik ya. Ada keluarga yang mungkin value-nya adalah mungkin mereka suka ngumpul gitu ya. Ada keluarga yang mungkin lebih milih misalnya makan sama-sama atau mungkin jalan-jalan sama-sama, atau mungkin juga ada value-nya adalah value untuk menghormati orang lain gitu ya. Banyak lah. Saya kemarin ketemu temen yang dia waktu itu sedang belajar bisnis, jadi dia ikut kursus bisnis, dan salah satu yang diajarkan dalam bisnismu kamu harus punya core values, harus punya nilai-nilai. Jadi mungkin dibikin akronim biasanya gitu kan ya. Mungkin MDC juga ada kan core values gitu ya. Dan waktu diajarin gitu dia sadar bahwa, dan kemudian yang ngajarin juga bilang di keluargamu kamu juga harus buat core value gitu. Jadi akhirnya dia tanamkan tuh. Saya lupa, mestinya ada respect one another gitu. Kemudian speak positive to one another kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi nah misalnya value gitu ya. Itu mulai mereka tulis tuh. Saya juga terinspirasi, saya lagi mikir nih, keluarga saya mau buat bagus. Jadi itu yang bahkan dia buat di tataan, kalau makan tuh ada tataan itu ya. Untuk kemudian nah itu ditulis ditulis di situ core value-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang emosi, cecennya ngomong apa gitu, oh ingat ya keluarga kita punya mengacu ke situ gitu loh. Jadi acuan loh, ini loh core value kita nggak boleh ngomong nggak baik maksudnya dengan yang lainnya, harus speak positif. Oh iya, jadi caranya begitu. Ini saya belum, tapi saya terinspirasi. Jadi kalau sudah ada core value, nilai-nilai itu mungkin nggak harus sama semua ya. Kalau itu ada, itu jadi bahan acuannya tuh. Betul. Jadi kita komunikasikan misalnya, ya dalam keluarga ini value kita harus ngomong yang baik. Kita nggak boleh menghina, nggak boleh merendahkan ya. Itu dijelaskan. Nah kemudian waktu berjalan, ada yang
salah, ada yang melanggar itu, nah itu dikembalikan ke sana. Karena itu menjadi patokan kita gitu. Kayak hukumnya di sini kita udah sepakat nih, ya kita ke sana. Tapi kalau nggak ada value-nya kan kadang bingung ya. Iya. Kadang nggak jelas gitu nih kan. kita going with the flow akhirnya terbawa arus. Terbawa. Jadi setiap gereja kalau ada gitu saya rasa bagus, nggak perlu banyak-banyak sih. Itu ada empat kayak gitu yang mereka kemudian lakukan gitu. Ya misalnya sederhana 3 golden words, misalnya thank you, sorry, and please. Iya, selalu all the time. Iya itu. Kayak gitu. Jadi setiap keluarga nanti perlu menemukan tuh masing-masing. Formulasinya gitu. Seperti apa ya? Dan itu ada keluarga yang mungkin value-nya kayak keluarga kami, hari Minggu harus beribadah, harus ke gereja. Gitu. Oke. Itu penting kita untuk beribadah, bersekutu dan sesama, itu nilai kita. Jadi walaupun kamu besok ujian, walaupun besok kamu lagi badan kamu mungkin ya agak nggak enak, kalau masih bisa pergi aja, karena ini penting. Ini value kita untuk worship God together as a family gitu. Ini salah satu nilai gitu. Mungkin kayak gitu. Wah, asik ya, Pak. Seru. Ini bahkan yang menarik tadi, bahkan Pak Nur sendiri terinspirasi. Saya terinspirasi. Saya belum melakukan terinspirasi. Boleh nih. Karena kan inspirasi, informasi dan inovasi. Itu tadi ya. Iya, untuk masa depan Masuk, yang lebih cerah, lebih lebih cerah, lebih ciami. Lebih ciami. Oke. Thank you Pak Nur. Luar biasa. Sangat banyak insight yang kita dapatin. Sangat banyak hal yang harusnya oh iya ya gitu. Oh iya ya, jadi kayak seperti itu. Diingatkan kembali. Refresh lagi. Buat saya juga yang anak-anak remaja sama kayak Pak Nur, Fabian juga yang anaknya masih baby itu juga berharga juga. Iya. Penting. Jadi dia belajar berkomunikasi juga laning deh. Iya. Aduh, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga untuk kawan yang lain juga terinspirasi ya, dan juga bisa jadi berkah juga untuk obrolan kita kali ini. Iya, saya percaya ini juga pasti juga jadi inspirasi juga. Nanti juga ini tadi ya, wah aku tak bikin core value di keluarga saya. Kalau udah kepikiran, kalau Mr. Lucas apa yang ini mungkin tadi tuh ya 3 golden words, terus respect one another, apalagi ya yang lain ya. Mungkin kalau main game nggak boleh nakalan gitu. Ketahuan juga main game. Nanti kalau teman-teman pemirsa mungkin sudah punya core value, boleh tulis di komen. Oh boleh ya. Nanti saling share. Sebab saling share, dan juga nanti kayaknya ini boleh nih saling kasih input ya. Kasih bikin akronim kan keren Pak ya. Iya, betul. Akronim di print, ditaruh di dinding yang bagus gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih sama-sama untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat keluarga. Siap. Buat teman-teman di Every Nation juga. Terima kasih banyak MDC sudah mengundang saya. Mantap. Oke, sekian dulu MDC Talk kali ini bersama dengan Pak Nur Hayatna. Ya. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang, dan jangan lupa terus pantengin MDC Talks. Kalau ada saran atau informasi atau ide apapun, silakan tulis di komen, atau juga mungkin aku pengen dibahas tentang ini boleh. Usulan apa boleh, nanti kita akan terima, kita akan olah usulan Anda semuanya. Sekian MDC Talks, inspirasi, informasi dan inovasi untuk masa depan yang lebih cerah. God bless you. Bye bye. Salam.